Bertemu kembali dengan saya Tato Budayanto dari SMK Negeri 9. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Tapi sebelumnya marilah kita simak video. Bisa kita lihat dari video ada beberapa benda yang mengapung, kemudian ada bola besi yang jatuh terus tenggelam. Nah, di sini ada balon yang mengapung karena ada gaya angkat dari bawah. Kemudian ketika kita beri tekanan, dia tenggelam. Begitu tekanan kita lepaskan, maka dia akan naik lagi. Ini semua karena adanya hukum Archimedes. Ya, hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibatnya dengan adanya gaya angkat ke atas ini, maka benda menjadi mengapung. Benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibanding ketika diangkat di darat. Bunyi dari hukum Archimedes sendiri adalah suatu benda yang dicelupkan dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh tersebut. Rumusnya bisa kita lihat, yaitu FA atau gaya ke atas itu adalah rho GH, dengan rho adalah massa jenis fluida tersebut, sedangkan G adalah percepatan gravitasi, nanti nilainya 9,8 atau diberatkan 10. Kemudian V adalah volume. Dari tiga keadaan suatu benda bila kita celupkan ke dalam air, yang pertama adalah benda akan tenggelam, seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda tersebut. Contohnya besi atau baja akan tenggelam dalam air, dia akan tenggelam. Nah, ini terjadi karena massa jenis zat cairnya lebih kecil daripada massa jenis zat atau benda tersebut. Yang kedua adalah benda melayang. Ya, seperti pada gambar berada di tengah-tengah antara permukaan dan dasar. Keadaan ini terjadi jika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis zat benda. Contohnya adalah telur yang kita masukkan ke dalam air, yang nanti kita bisa gunakan pakai bahan percobaan, yang kemudian kita tambahkan sedikit garam terus-menerus sampai akhirnya telurnya akan melayang, karena massa jenisnya keduanya sama. Nah, syarat benda melayang di sini adalah rho atau massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Keadaan yang ketiga adalah benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya misalnya styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Ini terjadi karena benda terapung mempunyai massa jenis berada di dalam massa jenis zat cair yang lebih besar dari massa jenis benda tersebut. Nah, hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari banyak kita jumpai. Yang pertama contohnya adalah misalnya kapal selam, ya. Kapal sini bisa mengatur massa jenisnya ketika dia menyelam, melayang, dan mengapung dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Berikutnya balon udara. Ini juga contoh penerapan hukum Archimedes. Juga berlaku pada benda yang berupa gas, yaitu pada isian dari balon tersebut. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Berikutnya ini adalah kapal laut, ya. Kapal laut ini biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas
laut. Mengapa? Hal ini terjadi karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar daripada gaya angkat ke atas daripada zat-zat tersebut. Ya, itu dan kita mengenai hukum Archimedes secara singkat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.